Bapak punya karir akademisi yang cemerlang. Ngapain masuk birokrat, Pak? Kata Pak Mahfud MD, malaikat masuk birokrat Indonesia jadi iblis loh, Pak. Bos, ngeri Ngeri kan, Pak? Loh, lah kalau gitu Anda yang di birokrat gimana itu? Gimana ya? Hai, Sobat Geo, bertemu lagi bersama saya Farah Levita dalam program Big Talk. Bagi kami, tahun baru, kebiasaan baru sudah biasa. Ada lagi yang baru, Kepala Badan Informasi Geospasial yang baru, bersama Bapak Profesor Aris Marfai. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak Farah. Apa kabar? Baik sekali. Dan bagaimana Bogor, Pak? Wah, menyenangkan sekali. Alhamdulillah. Banyak hujan. Betul. Mbak Farah gimana? Bahagia? Alhamdulillah Sehat? bahagia, Oh. sehat, alhamdulillah, karena kita selalu menjaga protokol kesehatan. Yes, mantap sekali. Ya. Baik, Pak, hari ini akan khusus. Siap. Saya sudah menerima sekitar 35 pertanyaan yang masuk di Humas, dan itu semua dari pegawai BIG, Pak. Siap. Apakah Bapak sudah siap menjawab Iya. pertanyaan-pertanyaan ajaib ini? Nanti kalau nggak bisa Mbak Farah yang jawab. Baik. Nanti saya bantu, Pak, saya bantu. Baik, Pak. Yang pertama, dari PJKGG 1001 Malam. Wes. Itu nama apa? 1001 malam. Nickname. Oh, nickname. Apa visi misi Bapak memimpin BIG? Ya. Jadi begini. Tentu di dalam manajemen dan leadership kita punya visi misi. Dan visi kita adalah menjadi pemimpin yang visioner, profesional, akuntabel, dan kredibel serta adaptif dalam rangka mengembangkan informasi geospasial untuk mensupport pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Nah, tentunya visi ini dilandasi dengan beberapa makna. Visioner itu artinya kita harus melihat ke depan. Ke depan itu tantangannya sangat berlainan sekali dan dunia berubah sangat cepat sekali. Dan itu perlu kita mempunyai visi yang jangka panjang. Kemudian yang kedua, jangka panjang yang visioner itu tidak cukup kalau kita tidak punya profesionalisme. Dimanapun profesionalisme itu yang menjadi gawang kita menjalankan kegiatan tugas dengan benar. Setelah itu kita harus kredibel. Jadi kita berkecakapan, berkemampuan, mempunyai ilmunya, sehingga kita menjalankan organisasi ini dengan kredibel. Kemudian juga adaptif. Dengan perubahan-perubahan baik internal maupun eksternal itu harus kita lalui. Nah, harapannya visi ini bisa mengantarkan kita untuk mewujudkan misi kita. Yang pertama jelas misi kita adalah kita ingin mempercepat, membangun, memfasilitasi, menyediakan data dan informasi geospasial untuk proses pembangunan di Indonesia, terutama untuk juga mendukung SDGs dan prioritas bangunan. Itu penting, keluar itu yang harus kita push. Namun demikian juga ke dalam perlu kita meningkatkan profesionalisme lembaga, kultur lembaga, kredibilitas lembaga. Kita tahu berita-berita akhir ini dan itu menjadi challenge buat kita bahwa lembaga ini harus berbenah. Kita harus selesai dengan urusan internal kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga harus siap menjadi lembaga yang lincah, yang adaptif dengan berbagai perubahan. Teknologi di luar berkembang pesat. Kita tidak bisa menggunakan bisnis as usual di tempat kita. Percepatan peta dasar, kemudian memfasilitasi pembinaan IG tematik, penyediaan infrastruktur informasi geospasial dan lain sebagainya itu harus kita carikan terobosan agar berkembang lebih cepat. Indonesia itu luas sekali, penduduknya banyak sekali, BIG itu kecil, sehingga kita kalau nggak punya terobosan ke sana, kita nggak bisa berkembang. Maka itu harus kita maksudkan dalam misi kita. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, wah jelas sekali ya teman-teman ya. Pertanyaan selanjutnya dari Dina Fitriana, PJKGG lagi, Pak. Bapak, waktu kecil dulu cita-citanya apa sih? Cita-cita kecil dulu kalau sekolah itu ditanya, disuruh ngisi cita-cita itu, cita-cita saya dua. Menjadi dosen
dan menjadi anggota DPR. Itu Wah, harus gitu. Saya tinggi tulisnya sekali. gitu ya sudah, akhirnya jadi dosen. Itu sudah benar. Oh, alhamdulillah berarti Iya. salah satu cita-citanya Iya. sudah terwujud. Ngomong cita-cita ya, waktu sekolah kan kadang-kadang disuruh ngisi cita-cita ya. Teman-teman saya ngisinya menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi tentara gitu ya. Nggak tahu, saya kepikirannya nulisnya dosen dan Kenapa dosen gitu, Pak? pendidik itu kan orang yang mempunyai ilmu. Mhm. Orang mempunyai ilmu itu kan orang alim. Orang mempunyai ilmu, berpendidikan itu kan harapannya dia lebih wise, mempunyai karakter yang kuat. Kemudian dia memberikan manfaat yang kalau ilmu dibagikan kan tidak ada habisnya. Jadi mungkin ke sana saya melihatnya, bahwa kita bisa berbuat banyak dengan ilmu yang kita punya. Orang yang berilmu itu bisa memberikan manfaat yang banyak, menjadi rahmat untuk seluruh orang. Mungkin kira-kira ke sana. Kira-kira begitu ya, Pak ya. Walaupun akhirnya DPR-nya belum jadi, Pak ya. Ya udahlah jadi dosen. Oh, iya. Sudah nggak usah kemana-mana. Cukup, Nggak ya, usah cukup. kemana-mana. Dan saya cukup senang dengan yang artinya Tuhan ngasih itu. Ya intinya kalau kita bersyukur dengan yang dikasih Tuhan, kita nggak, ya orang itu pokoknya berkecukupan dengan yang dia punya, selesai. Dan saya merasa berkecukupan di situ. Oke, alhamdulillah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Marsina. Bapak punya karir akademisi yang cemerlang. Ngapain masuk birokrat, Pak? Kata Pak Mahfud MD, malaikat masuk birokrat Indonesia jadi iblis loh, Pak. Wah, ngeri sekali. Ngeri kan, Pak? Loh, lah kalau gitu Anda yang di birokrat gimana itu? Gimana ya? Sekali lagi ya, kalau akademisi itu tadi alim, berilmu itu alim tadi. Orang yang mempunyai ilmu. Tugas kita itu kan bisa memberikan ilmu untuk kebermanfaat orang banyak. Kalau di kampus jadi dosen, di sekolahan jadi guru, mahasiswanya pintar, muridnya pintar, itu senang. Nah, kita yang mempunyai pengetahuan, yang mempunyai knowledge lebih itu, sebetulnya juga punya kewajiban moral agar pengetahuan yang kita punya itu bermanfaat lebih luas. Bisa dimanapun. Orang yang berilmu jadi dosen boleh, jadi ketua RT boleh, di lembaga apapun boleh, apalagi di birokrasi. Nah, kalau kita selama ini masih melihat birokrat, saya sebenarnya nggak, statement tadi kasar sekali ya, misalnya sampai iblis ya. Tapi misalnya gini, terus kalau di birokrat itu ada yang belum benar misalnya, atau secara knowledge kurang pas, terus siapa yang mau memperbaiki? Kalau setiap orang yang merasa dia akademisi, tidak ada satupun yang kemudian mau berbaur atau mau menularkan atau mau bersama-sama dengan teman-teman birokrat mengembangkan yang lebih baik, terus siapa? Pertanyaannya terus siapa? Jadi harus ada orang yang mempunyai concern di situ, harus ada orang yang mempunyai penugasan mau di situ. Kira-kira begitu, Sobat Geo. Jadi tidak boleh begitu. Baik, selanjutnya dari RR Inspektorat. Apa arti sukses untuk diri Bapak? Sukses ya? Kalau saya pagi ini bisa makan, kemudian saya merasa kenyang, cukup dengan yang saya makan, saya sudah merasa cukup. Dan saya happy dengan itu. Sehingga sukses satu orang dengan orang lain itu tidak bisa disamakan. Semua orang mempunyai perspektifnya masing-masing. Sekali Anda menggunakan kacamata orang lain untuk mengukur kesuksesan, saat itu juga sebenarnya kacamatanya buram. Anda nggak akan bisa melihat jelas. Maka tentukan kesuksesan itu dengan ukuran kita sendiri. Saya cukup dengan ini, selesai menurut saya. Ya, misalnya gitu aja. Baik. Dengan puas dengan yang sudah kita lakukan, di mana setelah kita puas itu kita meningkatkan rasa syukur. Ya sudah, ini banyak sekali yang sudah diberikan, rahmatnya sudah banyak sekali. Ya, sukses menurut saya. Cukup ya, Pak? Cukup. Kalau orang nggak bisa ngukur itu, selamanya orang nggak akan merasa sukses. Orang lain melihat si A sukses karena dia meraih itu menurut kacamata dia, belum tentu dia merasa sukses. Dia masih nyari lagi dan lagi gitu kan. Tapi kalau diri kita yang bisa mengukur, saya sudah cukup dengan ini, selesai. Rumput tetangga memang selalu lebih hijau. Persis. Nah, sekarang musim hujan rumputnya.
tumbuh subur. Nah, masih dari RR Inspektorat, apa yang membuat Bapak semangat bekerja di BIG? Nah, Bekerja dimanapun tuh harus semangat. Jadi nggak ada namanya bekerja kok nggak semangat. Kalau nggak semangat, ya sudah mati saja. Orang hidup tuh harus semangat. Orang hidup di mana bekerja harus semangat. Kalau sampai dia di tempatnya dia nggak menularkan semangat, maka dia ada yang salah nih dengan orang. Jadi ya selama kita masih dikaruniai hidup, sehat lagi, ya harus semangat. Di mana saja kita bekerja semangat. Jadi pertanyaannya hanya di Biko, saya di rumah juga semangat. Kalau saya di mana-mana juga semangat. Anda juga saya yakin semangat. Semangat. Selalu semangat. Baik, selanjutnya dari PKH Pak. Muhammad Ridwan Mauludin. Apa nilai lebih yang Pak Muhammad Arif Marfai miliki dibandingkan kandidat lainnya saat berkontestasi dalam pemilihan kepala BIG sehingga dapat terpilih? Jadi menurut Bapak apa tuh Pak? Jadi begini, setiap orang yang diberikan kesempatan untuk diberikan amanah atau dicalonkan untuk diberikan amanah, semuanya mempunyai kecakapan, semuanya mempunyai keunggulan, yang semuanya juga akan berperan untuk lembaga atau institusi. Jadi saya tidak pernah merasa lebih unggul dari orang lain, karena setiap individu itu unik, dia mempunyai keunggulan, dia mempunyai jiwa competitiveness, dan itu akan bermanfaat. Nah, sehingga saya yakinnya siapapun yang dipilih dari setiap kandidat itu, dia akan membawa kebaikan lembaga dengan potensinya masing-masing, Jadi ya begitu. Baik Pak. Selanjutnya dari Imam Besar Monodiah. Wah, ngeri kali. Pertama, menurut Bapak waktu masih di luar BIG, apa yang kurang baik dari lembaga ini? Dan area apa saja yang ingin Bapak perbaiki? Melihat berita dari luar itu kadangkala melihat casingnya, kadangkala melihat jauhnya. Kita tidak pernah melihat di dalamnya. Faktanya, sejatinya informasi yang benar itu ketika kita melihat di dalamnya. Sehingga kalau kita hanya melihat dari luar, poin saya pertama, jangan pernah langsung percaya ketika kita tidak memegang data dan info yang benar. Ya, apapun itu bisa menjadi rumor. Apapun itu orang bisa ngomong apa saja karena dia di luar itu. Nah, kalau sekarang kita melihat bahwa citra kita misalnya kurang begitu baik, maka tugas kita di internal untuk memperbaiki citra tersebut, memperbaiki performance, memperbaiki cara komunikasi kita agar kredibilitas tadi dipunyai. Nah, itu macam-macam nanti yang harus kita raih. Nah, ini pelan-pelan kita masukin. Tapi saya yakin banyak info bagus, banyak prestasi bagus yang kadangkala itu tidak tersosialisasikan dan di dalamnya sifat orang. Kalau ada satu salah sidik itu jauh lebih besar daripada prestasi Anda yang banyak. BIG itu prestasinya banyak, ya enggak? Kadangkala enggak begitu terdengar. Susu sebelanga, lila setitik merusak susu sebelanga. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya, benar. Lanjut, masih dari Imam Besar Monodiah. Siapa yang mendorong Bapak mendaftar ke BIG dan apakah dorongan ini bentuknya positif atau negatif? Ya, jadi begini, BIG itu kan lembaga yang bidang garapnya sangat khusus, ya enggak kemana-mana kan, tentang geospasial. Dan bidang geospasial ini juga spesifik. Taruhlah misalnya teman-teman yang terkait dengan ilmu kebumian, mostly, tidak harus itu semua, tapi mostly yang terkait dengan itu. Nah, terus kemudian kita selama ini sehari-hari juga berkecimpung dengan kebumian, dengan geospasial. Sehingga kita yang merasa mempunyai pemahaman, pengetahuan, dan kemauan ini, ya mau berkontribusi lebih luas untuk negara, misalnya gitu, ya. Nah, kalau ada kesempatan itu dibuka, kesempatan untuk yang lebih luas karena kita mempunyai knowledge sehingga kita nanti bisa bekerja sama dengan banyak orang, merangkul banyak orang, kenapa itu kita tidak lakukan? Dan kalau memang penugasannya di situ, kan Tuhan itu punya skenario panjang. Kita tinggal
ngajukan proposal ke beliau. Kemudian proposalnya diterima ACC, oke kamu sekarang mengabdinya di sini. Ya selesai, itu yang kita lakukan. Menurut saya. Baik, selanjutnya adalah bagaimana BG kedepannya yang Bapak harapkan? Apa yang harus dipersiapkan pegawai untuk membantu Bapak bekerja mewujudkan yang dua tadi itu, Pak? Ya, jadi gini, tugas BG jelas, ya, memfasilitasi, menyediakan, melaksanakan penyediaan data dan informasi geospasial untuk pelaksanaan pembangunan di Indonesia, untuk prioritas pembangunan, untuk pembangunan berkelanjutan dan lain sebagainya. Maka BIG juga harus secara kekuatan penuh bisa dan harus mampu mewujudkan ini. Ingat amanah Undang-Undang Geospasial misalnya, bahwa informasi geospasial itu dilaksanakan oleh lembaga, ya lembaganya kita. Maka kita harus bisa menunjukkan bahwa kita mampu untuk melaksanakan itu. Nah, satu misalnya, bagaimana kita bisa mempercepat penyediaan data dasar, data dasar misalnya. Kita harus mempunyai strategi, kita harus mempunyai terobosan agar itu bisa segera kita lakukan. Karena itu vital untuk pelaksanaan pembangunan. Kita harus membina, mengembangkan literasi geospasial sehingga lembaga, pemerintah, kementerian, pemuda, masyarakat, stakeholders melek geospasial, sehingga geospasial itu menjadi tools yang penting, menjadi data yang penting dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan apapun itu, dan endingnya adalah kesejahteraan. Nah, sehingga ini yang menjadi orientasi kita. Perkara nanti orientasi itu harus kita potong dalam prioritas, skala prioritas, ya akan kita lakukan. Tapi itu yang harus kita lakukan. Baik. Ada lagi dari Afid Budi Mantoro, PPRT, Pak. Menjadi kepala BG di usia yang masih terbilang muda, 45 tahun, tentu sebuah prestasi dan kebanggaan. Masih muda tentu memiliki kesempatan masa kerja yang lebih lama dan juga inovasi yang lebih baik. Tapi hal tersebut juga sekaligus memiliki tantangan untuk memimpin generasi yang sudah ada lebih dahulu, lebih senior dan lebih dahulu di BG. Bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Ya, sekali lagi begini, setiap orang itu wajib bersungguh-sungguh dalam bekerja, dan saya yakin kita semuanya bersungguh-sungguh. Hanya kadangkala kita kemudian menerjemahkan prestasi itu hanya pada kriteria-kriteria tertentu. Padahal semua orang bersungguh-sungguh. Anda bersungguh-sungguh, Anda bersungguh-sungguh, dan semuanya punya prestasi. Nah, sehingga dari konteks itu, kalau kita bersungguh-sungguh bekerja sesuai dengan amanah, bekerja yang benar, semuanya berprestasi. Nah, sekarang kedua, terus bagaimana kita bisa bekerja sama dengan semua orang? Interaksi kita dengan manusia itu, kalau ini tadi dikatakan, bagaimana dengan para senior? Kewajiban kita itu terhadap senior, terhadap junior, terhadap sesama itu ya sama, terhadap usia yang sama ya sama. Menghormati itu wajib di mana saja. Berkomunikasi dengan baik itu wajib. Mau mendengarkan itu wajib. Tidak berburuk sangka itu wajib. Tidak menjelekan orang lain itu wajib. Sehingga kalau itu dipegang, maka komunikasi dengan siapa ya sama. Apa terus kalau saya sama Anda nggak boleh menghormati? Karena Anda lebih muda enggak, jadi tetap harus saya hormati. Apalagi dengan para senior. Apalagi senior yang dia asam garamnya lebih banyak, experience-nya lebih banyak. Itu harus kita dengar, kita hormati, kita bersama-sama untuk maju. In the middle of the way, nanti misalnya ada perbedaan, ada beberapa hal yang perlu didiskusikan, ya kita diskusikan bersama. Kita itu untuk kemajuan bersama. Ya, untuk kemajuan bersama. Kalau itu dipegang, insya Allah kita bisa. Jangan salah, menghormati itu tidak harus dengan senior. Iya. Dengan senior, ya, dengan Anda saya menghormati juga, ya nggak boleh saya semena-mena. Semua orang juga nggak boleh. Kalau manusia yang benar, ya harusnya yang gitu, ya menghormati, terus berkomunikasi yang baik, gitu kan, menghargai, tidak menjelek-jelekan. Sama semuanya itu nilai-nilai prinsip humanitarian, humanisme. Dengan siapapun intinya ya Pak ya. Baik. Jadi bersama BG menata Indonesia lebih baik. Itu dulu jargonnya Pak. Oh gitu ya. Baik, selanjutnya dari Tanya begini, kalau kita memimpin sebuah lembaga itu bukan berarti
saya melaksanakan seluruh kegiatan lembaga itu. Yang disebut keberhasilan lembaga itu kalau semua orang bisa bergerak, dihargai bersama dengan kapasitasnya, mampu berkontribusi secara bersama-sama. Kita perlu ingat bahwa dalam lembaga ini kita itu dari berbagai bidang yang berbeda, profesionalisme yang berbeda-beda. Once kita tidak bisa menyatukan perbedaan itu untuk mencapai tujuan bersama, maka kita akan nggak bisa bergerak cepat. Tetapi kalau kita memahami posisi kita masing-masing, memahami tugas kita dengan baik, melaksanakan tugas kita dengan baik sesuai dengan profesionalisme kita, mesti akan berjalan dengan bagus. Sehingga dalam forum ini saya tekankan, siapapun dalam BIG, backgroundnya apapun, dia mempunyai kontribusi untuk kemajuan lembaga. Bukan hanya orang geografi, bukan hanya orang geodesi, bukan hanya orang oceanografi, bukan hanya orang hukum, bukan hanya orang ekonomi. Semuanya mempunyai peran sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan fungsinya masing-masing, sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Ketika kita dalam satu lembaga, maka untuk bergerak bersama kita harus bisa melakukan toleransi. Toleransi itu artinya tidak memaksakan kehendak. Tidak memaksakan kehendak itu bukan hanya pada hal-hal yang selama ini kita lakukan misalnya, termasuk juga kita mendengarkan profesionalisme orang lain, kita menghargai profesionalisme orang lain, kita mau open mind, membuka diri terhadap profesionalisme orang. Oh ternyata kamu mempunyai kapasitas itu ya, kalau bidang saya itu begini, itu masuk, itu bisa saya pakai. Yang ini nggak bisa saya pakai atau nggak beririsan dengan saya, tapi saya butuh ini. Kemampuan untuk menerima itu penting. Maka mulai sekarang harusnya kita sudah menghilangkan dosa-dosa warisan dikotomi itu. Ini saya tekan, karena kita satu lembaga. Kalau kita masih seperti itu, kita nggak akan bisa bergerak bersama. Orang namanya bergerak bersama, maju bersama itu harus ada toleransi, menghargai, bekerja bersama dengan profesionalnya masing-masing. Kita nggak perlu, bahasa Jawanya itu apa ya, metani orang lain ya. Artinya ya sudah, bidang saya harus saya tekuni, bidang itu beririsannya di sini, mari kita bekerja sama gitu loh. Artinya ada kesinambungan. Ya, baik. Masih dari pertanyaan yang sama, bagaimana Bapak melihat BIG dilihat dari orientasi produk yang dihasilkan dan kinerja pemenuhan data dan informasi geospasial jika menggunakan kacamata akademisi saat berada di Sivitas Akademika UGM? Ya, jadi begini, sekali lagi sebetulnya BIG itu lembaga yang strategis. Amanat di pundak BIG itu besar sekali karena data dan informasi geospasial itu hanya ada di pundak BIG. Dan selama ini yang sudah dilakukan BIG itu banyak sekali. Hanya saja karena ini bidangnya spesifik, yang mendengarkan juga spesifik, ya nggak? Kalau kita di dunia perguruan tinggi yang bidangnya terkait dengan geospasial, tahu persis produk-produk BIG yang sudah berkembang, yang sudah maju, yang sudah dipakai oleh teman-teman. Nah, saatnya kita membuka pemahaman banyak orang yang kita sebut dengan literasi geospasial itu untuk mereka juga melek. Oh, ternyata ada data geospasial yang dibutuhkan untuk dalam pembangunan. Ada peta skala detail, ada yang disebut atlas, ada yang disebut peta-peta tematik. Karena itu ternyata krusial untuk mendukung pembangunan. Nah, sehingga pertanyaannya apakah produk-produk BIG sudah terlihat, sekarang kita tinggal push. Kita kan punya pusat kerjasama, kita punya humas dan lain sebagainya yang itu fungsinya harus mensosialisasikan agar orang mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari produk yang sudah dihasilkan BIG. Bahwa sebenarnya informasi geospasial memang dibutuhkan oleh semua orang ya Pak? Persis. Apalagi kalau kita lihat Indonesia itu luas sekali. Kalau kita salah satu untuk melakukan manajemen, mengontrol, melakukan pengelolaan wilayah, mesti data geospasial. Jadi nggak ono negara tanpa data geospasial, ya nggak? Nah, sehingga tugas kita di sana sangat berat sekali. Kita perlu. Baik. Selanjutnya dari pegawai BIG dari PKH. Apa rencana Bapak terhadap peta rupa bumi skala menengah yang sudah banyak out of date, terutama untuk data di wilayah Jawa? Apa strategi Bapak agar peta rupa bumi dan peta tematik lain yang dihasilkan oleh BIG
bisa semakin dirasakan kebermanfaatannya untuk masyarakat banyak. Nah, ini yang penting. Kita sudah selesai dengan 150.000 di hampir semuanya, dan itu berguna. Kalau kita berkecimpung di ilmu-ilmu geospasial, skala berapapun itu mempunyai kemanfaatannya masing-masing. Skala 250 bermanfaat, 100 bermanfaat, 50 bermanfaat, 25 bermanfaat, 5000 bermanfaat. Nah, sekarang prioritas kita adalah mempercepat untuk skala besar. Harapannya kalau skala besar itu bisa kita percepat, ini kan kita bisa ambil beberapa untuk updating yang skala menengah juga. Nah, sehingga sekarang kita mencari terobosan agar Indonesia selesai dengan pemerintahan skala besar, dan itu bisa dipakai oleh banyak kepentingan termasuk tematik hilirisasi. Saya membayangkan kalau kita selesai dengan peta dasar, turunannya itu banyak sekali, dan challenge saat ini adalah pada turunan untuk melakukan analitik dari peta dasar. Banyak sekali. Komersialisasi, dunia teknologi, semuanya kan sekarang sebagian besar. Anda ngomong analisis resources, mau ngomong sumber daya, mau ngomong kebencanaan, mau ngomong aksesibilitas, mau ngomong infrastruktur, basisnya pada informasi geospasial. Anda bisa ekstrak itu, melakukan analisis itu dari data dasar yang bagus skala besar. Nanti kalau kita sudah selesai. Wah, siap. Selanjutnya dari Tandang PTRA. Strategi apa yang akan Prof. Aris laksanakan dalam mensinergikan kebijakan satu peta dan satu data Indonesia, termasuk kolaborasi dengan stakeholder terkait pada 1 tahun ke depan? Ya, jadi ini penting. Di dalam satu peta memang peran BIG sangat krusial, ya, untuk menyelaraskan, untuk mensinkronkan, untuk menyamakan, dan juga untuk melakukan pembinaan terkait dengan data geospasial yang diampu oleh kementerian lembaga yang lain. Sehingga di situ kita perlu satu, memperkuat kapasitas kita sendiri dalam melakukan, menguasai bidang kita, dan juga menguasai teknologi terkait dengan itu, agar ketika kita melakukan pembinaan benar, termasuk pemahaman standarisasi, termasuk pemahaman norma, prosedur, mekanisme, dan lain sebagainya, sehingga ketika melakukan pembinaan benar. Kemudian yang kedua, data geospasial ini kan krusial dalam kaitannya satu data, nanti bersama dengan data BPS, bersama dengan data keuangan, sehingga kita juga harus meyakinkan bahwa di dalam program satu peta, di dalam mengawal program satu peta, di dalam melakukan pembinaan tadi benar, sehingga data yang diinput untuk satu data, untuk integrasi satu data itu menjadi benar, menjadi relevan. Nah, apa yang akan kita lakukan dalam 1 tahun ini? Pertama adalah, sekali lagi, kita harus mempunyai terobosan untuk melakukan percepatan peta dasar. Itu oke, dan itu penting. Sekarang baru kita lakukan. Pak Deputi IGD, Pak Kapus Rupa Bumi dengan jajarannya dan lain sebagainya sudah mencoba merumuskan apa yang harus kita lakukan. Dan kita perlu mendorong secara bersama-sama, bersinergi dengan mereka, dengan beliau-beliau ini, memberikan kesempatan, memberikan kewenangan yang bagus, yang pas, agar kita bisa berkembang bersama. Yang kedua, teman-teman di Pak Deputi IGT misalnya sekarang baru mengkonsep bagaimana kita bisa melakukan pembinaan untuk peta tematik agar kita mendukung satu data dan satu peta ini bisa jadi bagus. Ada beberapa terobosan yang sedang disiapkan. Demikian pula di infrastruktur informasi geospasial, kita sudah punya jaringan PPIDS yang luas. Jaringan itu bisa kita gunakan untuk akselerasi literasi geospasial, dan itu harus kita pakai, sehingga produk-produk yang dihasilkan dari teman-teman IGD dan IGT itu nanti bolanya dioper, ditangkap oleh teman-teman dari IIG, kemudian diseminasi, disebarluaskan, dan sebagainya. Sehingga kita perlu kekompakan di situ. Kita perlu saling menghargai. Kita perlu melihat produk yang sudah dihasilkan di sana, apa yang bisa kita fasilitasi.
kita akan sangat happy sekali misalnya saya siap memfasilitasi apa yang bisa kita fasilitasi begitu. Jadi ada bahasa-bahasa itu di antara kita di internal apa yang bisa kita bantu untuk ini dan lain sebagainya. Memang harus bergotong royong Iya. ya. Kayaknya ada pertanyaan yang terkait OB apa itu nggak ditanyain. Saya baru mau nanya tapi takutnya Nggak takut, sensitif nggak nggak berani. nih? Saya main logika ya. Saya di rumah. Saya punya asisten rumah tangga. Terus saya bayar 2 juta. Ini saya bayar bulanan kan tuh. Ketika dia menyetrika baju, habis nyetrika minta uang ke saya. Pak, karena saya sudah menyetrika. Kamu kasih nggak? Enggak. Kenapa nggak kasih? Orang kita kasihan banget loh kamu. Kamu tega loh sama. Dia kerja apa nggak kamu kasih itu tega loh.